Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Segenap mahasiswa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan perkuliahan metodologi studi Islam. Semoga semuanya sehat. Kita hari ini akan membicarakan tentang sejarah perkembangan studi Islam. Wafatnya Rasulullah SAW tentu menjadi sebuah kehilangan besar bagi umat Islam kala itu. Banyak sahabat yang hampir tidak percaya dengan wafatnya Rasulullah. Rasul kok wafat gitu. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an ini merasa depresi berat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Banyak umat Islam yang ketika itu merasa bahwa dengan wafatnya Rasulullah tersebut Islam akan mengalami kemunduran, sehingga banyak juga umat Islam kala itu yang memilih murtad. Orang mengira bahwa dengan wafatnya Rasul ini Islam akan mengalami kehancuran. Tetapi sebagaimana kita lihat dalam data sejarah bahwa wafatnya Rasulullah ini tidak lantas mengakibatkan mundurnya Islam. Islam itu adalah agama Allah yang dijaga oleh Allah sepenuhnya. Sehingga pasca wafatnya Rasulullah tersebut, Islam justru mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari segi dakwah Islam, perluasan wilayah Islam ketika itu sampai ke berbagai daerah. Begitu juga dalam hal keilmuan, dalam hal peradaban. Di masa Khalifah Utsman ya, berhasil membukukan Al-Quran menjadi sebuah mushaf resmi yang digunakan oleh umat Islam secara umum. Kemudian di masa tabi'in ya, dengan kajian-kajian Al-Quran muncullah beberapa ilmu pengetahuan baru. Misalnya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, murid dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang merintis ilmu nahwu. Beliau juga yang memberikan titik-titik dalam Al-Quran sehingga mudah dibaca oleh umat Islam. Selanjutnya di masa dinasti Bani Umayyah ya, Islam juga mengalami perkembangan yang cukup pesat ke berbagai wilayah dan bersentuhan dengan berbagai budaya dan peradaban di luar Islam, sehingga dinamika perkembangan keilmuan ketika itu cukup dinamis. Ya, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah dibukukan, ada upaya untuk membukukan hadis, tetapi karya dari pembukuan itu entah kemana sekarang tidak bisa kita baca. Baru di masa dinasti Bani Abbasiyah ya, perkembangan studi Islam ini terasa gaungnya, sehingga dikatakan bahwa masa dinasti Bani Abbasiyah ini Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga disebut sebagai the golden era atau era keemasan Islam. Di masa inilah Islam dikaji dengan sangat serius ya, sehingga melahirkan berbagai macam disiplin keilmuan baru. Ada lembaga yang memang khusus untuk mengkaji ilmu pengetahuan ketika itu yang disebut dengan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini adalah lembaga kajian yang punya perpustakaan yang kala itu disebut-sebut sebagai perpustakaan terbesar. Kemudian juga punya lembaga pendidikan, lembaga penerjemahan yang menerjemahkan karya-karya filosof Yunani ke dalam bahasa Arab. Lalu selain Baitul Hikmah ya, di masa Bani Abbasiyah ini juga ada sebuah madrasah ya, yang muncul ketika itu dan merupakan cikal bakal madrasah sampai saat ini, yaitu Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini adalah madrasah yang melahirkan para intelektual besar. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali.
Beliau ini adalah salah satu rektor ya, atau kepala Madrasah Nizamiyah pasca gurunya Imam Al-Juwaini. Di masa Bani Abbasiyah ini pula ya, berdiri kampus tertua di dunia yang ada saat ini, yaitu Al-Azhar University. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti yang pertama kali mendirikan Al-Jami'ah ya, atau universitas, yang kemudian ini menjadi inspirasi di barat untuk mendirikan lembaga serupa. Nah, dinasti Fatimiyah ini adalah dinasti yang bermadhab Syiah. Tetapi kemudian keruntuhan dinasti Fatimiyah dan digantikan oleh dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian menjadikan Al-Azhar ini menjadi lembaga atau kampus yang berhaluan Ahlus Sunnah. Ya, di masa klasik ini ya, kajian Islam sangat dinamis ya, dan memunculkan sekian banyak ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu tauhid, ya, ilmu fikih, kemudian ilmu balaghah, ilmu arud, dan ilmu tasawuf. Nah, di masa akhir dinasti Bani Abbasiyah, ketika Bani Abbasiyah ini mulai terjadi konflik ya, karena konflik dari dalam dan juga adanya serangan dari luar, yaitu tentara salib, terjadi gejolak politik dan juga peperangan di mana-mana ya. Perang salib ini dianggap sebagai perang terlama dalam sejarah, kurang lebih berlangsung selama 1 abad. Nah, perang salib ini selain merugikan Islam dari sisi infrastruktur ya, dari sisi kemasyarakatan dan ekonomi, juga merugikan Islam dari sisi ilmu pengetahuan. Karena buku-buku, karya-karya para ulama ketika itu, penemuan-penemuan para cendekiawan muslim ini diangkut ke barat ya, dicuri ke barat dan tidak pernah dikembalikan. Nah, beberapa cendekiawan ya, baik dari unsur cendekiawan muslim ataupun barat menganggap bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kebangkitan Eropa atau Renaissance ini adalah adanya perang salib yang membawa karya-karya para ulama muslim ketika itu. Karya-karya inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa ya, bahasa Latin, dan menginspirasi Eropa untuk bangkit dari keterpurukan, dan kemudian Eropa sekarang memimpin dunia dalam hal ilmu pengetahuan. Ya, salah satunya misalnya karya Ibnu Sina ya, Al-Qanun fit Tibb. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul The Canon of Medicine. Dan itu menjadi buku induk bagi para dokter ketika itu. Nah, sehingga adanya perang salib itu di satu sisi memang merugikan ya, tapi di sisi lain tetap ada hikmah di balik itu semua ya. Dengan adanya karya-karya para ulama yang dibawa ke Eropa itu kemudian memunculkan minat para cendekiawan Eropa, para ilmuwan Eropa untuk mengkaji Islam ya, sehingga pasca perang salib itu ya, dan kebangkitan Eropa, beberapa kampus di Eropa ini mulai melakukan kajian Islam secara serius, sehingga di beberapa kampus di Eropa itu berdiri jurusan-jurusan kajian Timur Tengah dan keislaman, dan masih ada sampai sekarang ya. Misalnya di Universitas Leiden Belanda ya, ada jurusan kajian Timur Tengah dan studi Islam. Di Amerika misalnya atau di Kanada misalnya juga banyak sekali kampus-kampus besar yang memang memiliki jurusan studi Islam dan Timur Tengah. Nah, maka tidak heran ketika kajian Islam ya di era modern ini, terutama di Barat, itu tidak hanya
dilakukan oleh orang-orang Islam, oleh para tokoh-tokoh Islam, tetapi juga dilakukan oleh para sarjana Barat. Ya, jadi tidak aneh ketika banyak sarjana Barat, profesor Barat ini yang meskipun agamanya bukan Islam, ya, tetapi mereka sangat fasih berbicara tentang Islam. Ya, orang-orang yang mengkaji keislaman, ya, orang-orang Barat yang mengkaji ilmu-ilmu tentang keislaman ini biasa disebut sebagai orientalis. Ya, banyak sekali para orientalis ini yang justru lebih pintar dari kita, dan banyak dari kita ya orang Islam yang justru menimba ilmu kepada mereka. Ya, beberapa cendekiawan Muslim di Indonesia yang kuliah studi Islam di luar negeri itu diajar oleh para profesor yang mereka itu agamanya bukan Islam tapi ngajar Islam. Ya. Saya contohkan misalnya seorang Annemarie Schimmel, ya. Profesor perempuan dari Jerman. Ya. Agama awalnya dia adalah Kristen, tetapi kemudian setelah belajar berbagai agama, dia memilih untuk tidak beragama secara formal. Ya. Dia ini ahli dalam bidang mistisisme dan juga banyak mengkaji tentang tasawuf. Ya. Tulisannya tentang tasawuf banyak sekali. Ya. Ada juga misalnya Wael El-Hallaq. Ya. Dia ini adalah orang Yahudi yang pakar dalam ilmu fikih atau usul fikih, dan yang paling terkenal, ya, dan saya kira kamu tahu karena membaca di berbagai data sejarah baik di buku atau di internet, seorang Christian Snodgrass. Ya. Dia ini orang Belanda yang diutus oleh pemerintah kolonial di masa penjajahan untuk melakukan penelitian tentang Islam di Indonesia. Ya. Dia juga mengembara ke berbagai daerah di Timur Tengah, berbagai negara, dan sempat mengganti namanya, ya, dengan nama Islam untuk memudahkan dia belajar tentang Islam. Jadi di satu sisi meskipun Islam itu mundur karena adanya perang salib, ya, dianggap mengalami kemunduran yang luar biasa, tetapi di sisi lain sebenarnya Islam juga berkembang dengan adanya kajian-kajian di Eropa yang dilakukan oleh para sarjana Barat. Jadi berkahnya atau hikmahnya persentuhan Islam dengan Eropa ini, Islam dikenal tidak hanya di Timur Tengah tapi juga di Eropa dan di Amerika. Sehingga Islam sekarang menjadi salah satu bidang kajian yang sangat diminati di negara-negara Barat. Nah, di Indonesia, ya, kajian Islam tentu saja berawal dari masuknya Islam ke Indonesia. Ya, di masa-masa awal masuknya Islam ke Indonesia, Islam dikaji lewat musola, masjid atau rumah para kiai. Nah, seiring berkembangnya zaman, kemudian para kiai tersebut mendirikan pesantren, sehingga kajian Islam difokuskan di pesantren. Nah, dari pesantren itu kemudian muncul madrasah, muncul sekolah Islam, dan sampai sekarang kita tahu bahwa semua lembaga itu masih eksis sampai sekarang dalam melakukan studi Islam. Nah, begitu gambaran tentang perkembangan studi Islam mulai zaman klasik sampai zaman modern. Nah, inti dari pengantar kuliah hari ini bahwa Islam adalah agama Allah. Islam sudah pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, ditinggalkan oleh Khulafaur Rasyidin, ditinggalkan oleh para sahabat, ditinggalkan oleh para ulama. Tetapi karena Islam adalah agama Allah, Islam dijaga oleh Allah. Ya, sampai sekarang meskipun banyak orang mengatakan Islam itu mundur, tetapi nyatanya Islam sampai sekarang masih eksis dan terus meluas. Nah, karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Ya. Dengan ilmu pengetahuan itulah, ya, para cendekiawan Muslim, ya, para sarjana Barat ini mengkaji Islam. Ya. Jadi Islam besar itu karena ilmu pengetahuannya. Ya, maka kita sebagai umat Islam, ya,
Kalau kita ingin membela Islam, ya, kita ingin memperjuangkan Islam, belalah Islam, perjuangkanlah Islam dengan cara yang dilakukan oleh para ulama, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Jangan membela Islam dengan cara-cara yang tidak benar, demo sampai melakukan kekerasan, bahkan dengan aksi terorisme. Itu adalah cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Islam besar itu karena budayanya, karena ilmu pengetahuannya, karena jasa para ulama yang menulis berbagai karya ilmu pengetahuan dan tersebar ke seluruh dunia. Karena itulah Islam menjadi besar. Maka kalau kita ingin membesarkan Islam, yang kita lakukan adalah dengan terus belajar, ya, mengkaji Islam, mengembangkan pemikiran Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Bukan dengan demo, dengan kekerasan, atau dengan membunuh orang, atau dengan mengebom orang. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti dilanjutkan dengan diskusi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.